Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang meminta maaf saja tidak cukup. Dan karena panjangnya perbincangan ini, maka kali ini merupakan bagian yang pertama dari topik tadi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, memang tiap hari di dalam hubungan relasi kita, khususnya dengan pasangan kita, tidak mungkin tidak itu terjadi kesalahan-kesalahan, Bapak. Nah, sebagai pihak yang bersalah, tentunya kita itu sudah meminta maaf gitu. Nah, kelihatannya memang pasangan kita memaafkan gitu. Tapi ternyata di dalam sikapnya yang berikutnya itu berbeda sekali dengan sebelum terjadi peristiwa itu. Padahal ya kita sudah minta maaf dengan tulus, dengan sungguh-sungguh gitu Pak Paul. Nah, ini apa yang menjadi masalah Pak Paul ya? Bagaimanapun juga setelah kita itu tuh melukai hati pasangan ya memang akan perlu waktu baginya untuk bisa kembali sembuh pulih seperti biasa. Nah, sudah tentu ini semua bergantung pada berapa dalamnya luka yang telah kita timbulkan. Makin dalam luka yang telah kita timbulkan akan makin lama ya waktu yang ia perlukan untuk pulih. Maka saya kira kalau kita setelah melakukan sebuah kesalahan kepada pasangan, nah kita mesti ya meminta maaf. Namun pada kali kesempatan ini kita akan coba mengangkat ya apa tuh yang mesti kita lakukan selain dari hanya berkata sorry ya. Jadi sebetulnya tuh ada hal-hal lain yang selayaknya lah kita lakukan. Apalagi jika kesalahan yang kita perbuat adalah sebuah pelanggaran moral atau sebuah dosa yang kita telah lakukan. Ya memang di sini seringkali menganggap dia belum memaafkan kita gitu Pak. Tapi sebenarnya apakah dengan sikapnya seperti itu dia belum memaafkan kita Pak? Saya kira pada hakikatnya kalau pasangan memang mencintai kita, ya dia akan memaafkan kita. Namun untuk dia bisa akhirnya melewati semua perasaan-perasaannya, dia memerlukan waktu. Dan dalam proses itu nggak bisa enggak, dia akan ya tetap bereaksi, dia akan marah, dia akan sedih kalau dia mengingat kembali perbuatan yang telah kita lakukan. Jadi memang ini sebuah proses, dan makin dalam luka yang ditimbulkan, makin lama proses penyembuhan itu. Ya, jadi dalamnya luka itu selain diakibatkan oleh perbuatan kesalahan yang kita lakukan, itu juga kedekatan hubungan kita biasanya Pak Paul ya. Betul. Makin dekat seseorang di dalam berelasi, ini makin dalam luka itu gitu. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang di dalam sebuah relasi yang intim, di mana ada kepercayaan dan ada kasih yang kuat, dan ada respect yang dalam, tatkala kita melukai hatinya, maka luka yang ditimbulkan juga akan makin dalam. Kalau hubungannya memang enggak akrab, maka luka yang ditimbulkan juga memang tidak akan sedalam itu. Kalau terjadi hal yang demikian Pak Paul ya, sebagai pihak yang bersalah ini, apa yang harus kita lakukan Pak Paul? Yang pertama tentu adalah kita mesti datang kepada Tuhan. Kita mesti ya berdoa, memohon agar Tuhan kembali ya mengampuni kita, menghapus semua dosa. Memang kita tahu Tuhan telah mengampuni kita. Darahnya yang dikucurkan di kayu salib telah menghapus semua dosa kita. Tapi memang kita perlu kembali kepadanya, mengakui dosa-dosa kita. Dan memang Tuhan sudah berjanji ya kalau kita mengakui dosa, maka Dia akan setia, Dia akan bermurah hati mengampuni semua dosa-dosa kita itu. Dan ini adalah sebuah hal yang perlu. Kenapa? Sebab ini pertanda bahwa kita itu enggak mengabaikan teguran Roh Kudus dalam hati kita. Waktu Tuhan menegur, kamu salah, kamu harus meminta maaf. Dan kita datang kepada Tuhan, memohon ampun, itu berarti kita memang menanggapi ya teguran Roh Kudus. Makin peka kita terhadap teguran Roh Kudus, maka akan makin terjalin erat hubungan kita dengan Tuhan. Dan akan makin terlindung kita dari dosa-dosa yang lebih besar. Karena apa? Karena kita makin tanggap dan peka dengan suara Roh Kudus.
Sebaliknya, kalau kita mengeraskan hati, kita nggak mau mendengarkan suara Roh Kudus yang menegur kita terus berkata, ya nggak apa-apa lah, nggak usah minta maaf lah, ini bukan kesalahan lah, ini bukan dosa lah. Makin kita merasionalisasi, mengeraskan hati, makin sulit kita akhirnya mendengarkan suara Tuhan. Dan akhirnya makin jauh kita dari Tuhan. Dan ini akhirnya membuat kita jauh lebih rentan dan lebih sering untuk jatuh ke dalam dosa. Ya, di dalam mengakui dosa kepada Tuhan, Bapak, minta pengampunan Tuhan, itu ada sebagian orang yang mengatakan itu harus diuraikan secara rinci dosa yang kita lakukan. Tetapi ada juga yang mengatakan, Tuhan kan Maha Tahu, bilang aja sudah berbuat dosa, minta ampun gitu. Ini bagaimana pandangan Bapak? Saya melihat pentingnya mengakui ya apa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Kalau kita berasumsi bahwa Tuhan sudah tahu semua, berarti memang doa pun tidak perlu. Sebab bukankah waktu kita berdoa, Tuhan meminta kita untuk membawa petisi-petisi kita, membawa syafaat-syafaat kita kepadanya. Dan kita bisa berkata, ya Tuhan udah tahu lah, kita nggak usah minta lagi lah. Oh tidak. Sebab dengan meminta apa itu yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita itu mempercayakan bahwa Tuhan akan mendengarkan. Dan bahwa ini adalah wujud dari sebuah relasi antara anak dan bapa. Dan memang selayaknya lah anak datang kepada bapa di sorga, kemudian mengucapkan hal-hal yang menjadi kebutuhannya. Demikian pula kalau anak telah berdosa kepada bapa, sudah selayaknya lah juga dia datang kepada bapa, mengakui dosa yang telah dilakukannya. Sebab keberanian melihat dosa, keberanian menatap kembali apa yang telah kita perbuat, itu juga akan menjadi sebuah pelajaran buat kita, bahwa kita telah melakukan hal seperti itu. Sebabnya Daud kita bisa membaca di Kitab Mazmur pasal 51, dia dengan hati yang hancur dia mengakui dosanya. Kenapa kok dia bisa berbuat dosa? Dia merasakan tulang-tulangnya seperti remuk. Jadi memang waktu kita memandang kembali dosa yang telah kita lakukan, maka dosa itu tuh akan tampak begitu buruk. Dan kita makin disadarkan betapa kita telah jatuh begitu dalamnya ke dalam dosa. Nah ini justru menjadi sebuah pelajaran yang kita nanti akan ingat supaya kita nggak mengulangi kembali. Saya juga mau mengingatkan satu hal Pak Gunawan, ada kecenderungan kita ini hanya datang meminta maaf kepada Tuhan kalau kita itu merasa bersalah. Nggak tentu loh, ada kalanya karena hati nurani kita udah begitu terbalik udah nggak lagi tepat maka bukannya merasa bersalah, kita nggak merasa apa-apa. Dan itu bukan pertanda bahwa kita nggak bersalah. Jadi jangan gantungkan pada perasaan. Perasaan penyesalan bisa ada, bisa tidak. Terpenting adalah sebuah kesadaran, sebuah pengakuan. Saya telah melanggar, saya telah melakukan kesalahan, dan saya harus datang memohon pengampunan kepada Tuhan. Iya, sebagai seorang yang sama-sama beriman dengan pasangan kita, Pak Pol, kalau kita itu menyakiti hati pasangan kita, itu secara tidak langsung kan kita itu juga menyakiti hati Tuhan. Kan dia juga kekasihnya Tuhan gitu Pak Pol. Betul sekali, sebab bukankah dia anak Tuhan, kekasih Tuhan, dan kita akhirnya melukai anak Tuhan yang dikasihinya. Iya. Apakah ada tindakan lain yang perlu kita lakukan, Pak Pol, selain itu? Selain datang dan meminta ampun kepada Tuhan, mengakui dosa kita juga harus mengakui dosa di hadapan pasangan kita pula. Jangan mencari alasan untuk membenarkan diri. Kendati bisa saja perbuatan kita memang berkaitan dengan masalah yang tengah melanda pernikahan kita. Maksud saya jadinya begini, akui bagian kita. Jangan singgung-singgung keterkaitan dengan dirinya. Waktu kita meminta maaf, jangan katakan, saya begini karena kamu begitu sih. Kalau kamu nggak begitu kan saya nggak begini. Oh jangan, akui bagian kita. Apa yang telah kita lakukan yang salah, katakan. Jangan singgung-singgung bagiannya. Tindakan seperti itu hanya akan membuatnya beranggapan bahwa kita tidak memikul tanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah kita lakukan. Ya biasanya untuk meminta maaf ini kadang-kadang juga sesuatu yang berat dilakukan khususnya oleh kaum pria gitu Pak Pol Dan kita berharap bahwa dengan perubahan sikap kita, pasangan kita itu sudah mengerti bahwa kita itu menyesal gitu. Tidak perlu dengan bahasa lisan mengatakan sorry atau minta maaf gitu loh. Ada orang yang memang berkilah, nggak usahlah ngomong-ngomong minta maaf. Yang penting tunjukkan lewat perbuatan kita.
Nah, bagi saya itu adalah sebuah cara untuk menutupi kesombongan kita. Karena waktu kita meminta maaf, nggak bisa enggak. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan pasangan. Nah, ada sebagian kita yang sulit ya untuk merendahkan diri. Maka daripada mengatakan, saya salah, saya minta maaf, dia lebih baik menutup mulut, kemudian mengkompensasi dengan berkata, yang penting ya udah saya tunjukkan lewat perbuatan. Nggak cukup ya. Sebab sekali lagi Tuhan pun pernah berkata lewat hambanya Samuel, apa tuh yang Tuhan inginkan? Apakah korban bakaran, korban sembelihan? Oh enggak, yang Tuhan inginkan adalah hati yang hancur. Jadi benar-benar sebuah hati yang merendah di hadapan Tuhan. Mengakui kita telah salah, kita telah jatuh, maka Tuhan tolong ampuni saya. Demikianlah yang Tuhan juga tuntut dari kita kepada pasangan. Kalau kita telah salah, merendahlah. Katakanlah kita telah salah. Jangan merasionalisasi, membenarkan diri. Jangan apalagi menyalahkannya. Mungkin dia ada bagiannya, mungkin dia juga salah. Tapi akui bagian kita tanpa harus menyinggung-nyinggung peranan atau bagian pasangan kita. Ya, jadi sebenarnya untuk meminta maaf ini diperlukan kesatuan antara apa yang kita katakan dan juga apa yang sikap kita yang di hadapan dia gitu Pak Paul. Jadi ini tidak bisa dipilih salah satu aja gitu Pak Paul ya. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi sudah tentu yang benar bukan hanya mengatakannya, tapi juga harus menunjukkan perubahan lewat perbuatan kita. Ya. Dan Pak Paul mengenai tindakan yang salah kita itu ya, kadang-kadang kita itu suka mengungkit masa lalunya gitu. Jadi bukan terkait dengan dosa yang kita lakukan saat ini dengan hubungannya dengan dia, tetapi yang masa lalunya gitu. Jadi misalnya kamu dulu salah ya, tidak pernah minta maaf sama saya ya, saya memaafkan kamu. Nah masa kamu sekarang tidak bisa memaafkan saya gitu. Nah ini adalah memang hal yang kadang-kadang ya kita lakukan ya. Kenapa? Sebab ya kita itu tuh merasa ya harus adil dong ya. Kalau dulu saya memaafkan kamu, ya sekarang kamu memaafkan saya. Sebaiknya jangan mengatakan hal seperti itu. Waktu kita datang, kita salah, ya udah kita akui bagian kita. Jangan singgung-singgung bagian pasangan kita. Sebab apa? Sebab pasangan yang tengah terluka, mendengar kita mengungkit-ungkit bagiannya, akan ya dengan cepat berkesimpulan, kamu ini memang enggak sungguh-sungguh menyesali perbuatanmu. Kamu itu lebih sibuk maunya menyalahkan saya. Kamu enggak mau melihat bagianmu. Nah, ini nih yang perlu dilihat oleh pasangan, bahwa kita itu bersedia ya melihat bagian kita. Salah di mana, perlu koreksi di mana. Dan itulah yang nanti kita akui di hadapan pasangan. Iya. Seringkali kadang-kadang kalau kita itu meminta maaf gitu kepada pasangan ya Pak Paul. Pasangan ini tidak langsung menanggapi bilang, ya kamu saya maafkan itu. Dia diam saja Pak Paul. Lah bagaimana kita itu bisa tahu bahwa dia itu sudah memaafkan kita. Sehingga nanti lain kali kita ngomong lagi, minta maaf lagi. Nah ini kan tidak enak itu Pak Paul. Nah memang kita perlu memahami bahwa pasangan itu akan memerlukan waktu ya untuk mencerna semua yang telah terjadi, untuk juga bisa menyembuhkan dirinya dari luka yang telah ditimbulkan oleh perbuatan kita. Jadi ada baiknya setelah kita meminta maaf, ya udah kita diam. Kita enggak memaksanya untuk dengan segera mengampuni kita, mengatakan kata-kata seperti saya ampuni kamu dan sebagainya. Enggak usah. Katakan saja, setelah itu biarkan dia mencerna. Ya, dia mungkin perlu waktu berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu untuk bisa mencerna semuanya. Dan setelah memang lewat waktu yang agak panjang, kita bisa datang kembali kepadanya. Kita bisa bertanya lagi, gimana, apakah engkau sudah maafkan saya? Apakah ada hal-hal yang perlu saya lakukan lagi? Jadi kita memang ya menunjukkan sikap sensitif ya. Kita ini mengerti, dia butuh waktu. Nah, ada satu hal yang ingin saya juga ingatkan kepada para pendengar kita. Jangan mengutip-ngutip firman Tuhan untuk memaksanya mengampuni. Ada kalanya itu yang kita lakukan. Kamu kan orang Kristen, kan firman Tuhan sudah berkata, ya ampunilah ya dosa. Masa kamu nggak mau mengampuni? Nanti Allah Bapa di sorga nggak mengampuni dosa kamu juga loh. Itu kan firman Tuhan. Nah sudah tentu pasangan kita itu tahu ya, dia harus mengampuni. Tapi dia memang perlu ya melewati sebuah proses untuk sungguh-sungguh bisa mengampuni kita. Kalau kita malah mengutip-ngutip firman Tuhan seperti itu, saya kira kita malah memancing kemarahannya. Sebab buat dia, kita menjadi orang yang munafik.
hanya cakap menggunakan firman Tuhan untuk kepentingan pribadi. Ya, tapi itu tadi Pak Paul yang saya tanyakan, bagaimana kita itu bisa memahami bahwa dia itu sebenarnya secara prinsip gitu sudah memaafkan kita gitu Pak Paul. Biasanya secara langsung dia nanti akan berkata, ya udah saya memaafkan kamu, asal kamu jangan berbuat lagi. Kalau memang dia nggak mengatakan apa-apa, kita bisa bertanya, ya, apakah kamu bisa memaafkan saya? Nah, biarkan dia menjawabnya. Ada juga yang memang akan mulai menunjukkan sikap-sikap yang memang berubah ya. Dulu diam, dulu nggak mau bicara dengan kita, tapi setelah lewat beberapa hari, dia mulai berbicara, ya, mulai memberikan sebuah sikap yang lebih menyenangkan. Nah, kita tahu bahwa pada saat itu, ya, dia telah memulai proses mengampuni kita. Mungkin belum tuntas, ya, tapi seenggak-enggaknya sudah ada, ya, gerakan ke arah itu. Nah, apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan, Bapak? Ini yang susah, yang berikutnya adalah bersikap pasrah ya akan keputusannya dan bersiaplah untuk menerima konsekuensi. Artinya, kita jangan memaksa pasangan untuk tidak memberikan konsekuensi. Ada kecenderungan kita itu tuh berkata begini, karena saya sudah minta maaf, maka kamu itu tuh tidak boleh lagi menghukum saya atau memberikan konsekuensi apapun. Nggak boleh itu. Kamu benar-benar harus melupakan. Setelah ini kamu nggak boleh lagi marah. Kamu nggak boleh lagi ungkit-ungkit dan sebagainya. Nah, sudah tentu akan ada waktu di mana pasangan memang harus berhenti membangkit-bangkitkan masalah itu. Tapi untuk satu kurun, dia memerlukan waktu ya. Kesempatan untuk bisa mengeluarkan luka di hatinya dan kemarahannya. Nah, sudah tentu juga ada waktu di mana pasangan perlu menjauh dari kita. Dia nggak bisa dekat-dekat dengan kita, dia merasa sudah tertusuk, dia nggak bisa lagi percaya kepada kita, dan mungkin ya untuk sementara waktu dia nggak begitu senang disentuh oleh kita dan sebagainya. Nah, kita mesti mengerti ini. Kita nggak bisa memaksanya untuk melupakan secara sekejap dan kemudian bersikap normal lagi kepada kita. Enggak. Bahkan ada kalanya memang nanti ada akibat-akibat lain yang harus ditanggung. Nah, inilah hal-hal yang memang kita harus juga pasrah dan terima. Ada orang yang karena memang sangat terlukai ya, untuk waktu yang lama, susah sekali untuk bisa menjalin hubungan yang kembali akrab dengan pasangannya. Nah, hal-hal seperti ini memang harus diterima. Kita mesti pasrah. Kita nggak boleh menuntutnya untuk kemudian ya bersikap seperti biasa lagi kepada kita ya. Kita berada di posisi yang salah. Tuntutan hanyalah membuatnya yakin bahwa kita sebenarnya tidak menyesali perbuatan kita. Jadi bagi dia kalau kita buru-buru menuntut agar dia nggak memberikan konsekuensi apapun kepada kita, ya bagi dia kita itu tuh memang orang yang hanya ingin lari dari konsekuensi, ingin ambil jalan pintas yang mudah. Makanya buru-buru meminta maaf, nggak berani dan nggak mau bertanggung jawab memikul akibat perbuatan sendiri. Iya, kadang-kadang karena butuh waktu yang cukup lama itu Pak Paul, pasangan tidak segera memaafkan dan sebagainya itu, lalu di pihak yang salah ini mulai pikir-pikir gitu Pak Paul. Ini terjadi kan juga salah dia gitu. Walaupun tadi Pak Paul katakan kita tidak mau mengungkit hal itu di hadapannya. Tetapi di dalam pikiran kita, di dalam pendirian kita, sebenarnya saya itu tidak terlalu salah betul. Ya. Dia juga punya andil di dalam kesalahan. Nah, ini menghadapi diri kita sendiri, bagaimana ini Pak Paul? Ya, memang ada kalanya ya kita ini sekali lagi ya, waktu kita telah melakukan, kita telah meminta maaf, kita ingin buru-buru ya mengubur itu semuanya, nggak mau lagi ya melihat, mengungkitnya, dan waktu pasangan nanti akan memunculkannya, kita udah rasa nggak nyaman ya. Tapi sekali lagi satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa ini semua merupakan sebuah proses dan kita harus bersedia ya melewatinya bersama-sama dengan pasangan, dan nggak mudah untuk kita itu membalik lembaran hidup ya. Kita ada kalanya akan tersangkut di lembaran yang sama untuk satu kurun yang agak panjang. Kita nggak bisa langsung membuka lembaran dan mengajaknya memulai. Sudah tentu ini akan menjadi target ya. Ini adalah tujuannya. Tapi ya untuk dia sembuh ya berilah dia waktu. Setelah itu
Kalau memang memungkinkan, kita datang meminta bantuan dari seorang konselor atau apa, sehingga dia bisa ya ditolong mencerna luka-lukanya dan kembali menjahit relasi yang telah robek itu. Ya, bagaimana kita itu harus bersikap, Bapak? Tiap-tiap hari kan kita ketemu dengan dia, tidak bisa kita menghindar untuk lari dari hadapannya. Tapi sikap kita itu kadang-kadang canggung juga gitu loh, Bapak. Sudah tentu ya, karena apa yang telah kita lakukan itu ya sepertinya memberikan sebuah kecacatan ya dalam relasi kita. Jadi akhirnya dalam bersikap kita rasanya serba salah. Jadi nasihat saya adalah sedapatnya bersikap biasa dah. Artinya apa? Lakukanlah kewajiban kita sehari-hari ya. Yang mestinya kita lakukan, yang biasanya kita kerjakan, ya kita lakukan. Jangan meremehkan. Namun sebaliknya, jangan membesar-besarkan penyesalan. Maksud saya adalah jangan misalnya ya, menunjukkan reaksi yang gembira gitu. Karena apa? Mungkin saja kita ini lega ya. Karena kita telah mengakui dosa kita, sekarang kita rasa udah dah beban itu udah lepas dari kita, maka kita ini senang, kita tiba-tiba berseri-seri. Nah, pasangan yang harus memikul semua ini, dia harus menjalani perjalanan yang panjang dan penuh derita untuk mengampuni kita. Waktu dia melihat kok kita begitu gampangnya melupakan kesalahan kita, kok normal-normal, biasa-biasa, ketawa-tawa lagi, bercanda-bercanda lagi, itu akan makin menambahkan luka di hatinya. Dan makin membuat dia merasa, kok kamu kok enaknya aja ya menggampangkan semua ini. Kamu kok nggak bisa ya peka ya sadar bahwa saya ini nih yang sekarang sedang terluka ini. Jadi sekali lagi bersikap biasa, namun jangan mengecilkan penyesalan, jangan meremehkan hal itu. Sebaliknya juga adalah jangan membesar-besarkan penyesalan. Kenapa ya? Nggak perlu. Dan itu hanya akan membuatnya berpikir seperti ini. Kalau sudah tahu bahwa akibatnya begitu buruk, mengapa tetap melakukannya? Mengapa tidak memikirkannya terlebih dahulu? Jadi ya memangnya kita menyesal, cuman jaga juga. Jangan berlebihan. Misalkan ada orang yang nangis terus-menerus. Pasangan mungkin saja ya pada akhirnya nggak merasa enak loh. Nggak merasa iba, malahan bisa merasa sebel. Kamu kok sekarang baru begini, nangis-nangis apa. Belum lagi kalau dia mungkin berpikiran buruk, kamu ini lah pura-pura lah apa. Jadi sekali lagi bersikap biasa, jangan meremehkan penyesalan, jangan mengecilkannya, tapi sekaligus juga jangan memperbesar-besarnya. Nah, betul Pak Pol. Ada beberapa pasangan itu yang merasa pasangan hidupnya ini menggunakan air mata hanya untuk memperoleh belas kasihan gitu. Karena itu sudah dilakukan berkali-kali gitu Pak Pol. Setiap kali dia melakukan kesalahan itu ya dia menangis-nangis di depan istrinya pada waktu itu. Nah, pertama memang istrinya melihat kehancuran hatinya, tapi lama-lama dia jadi muak gitu Pak Pol. Iya, sebab sekali lagi pada akhirnya yang terpenting adalah perbuatannya Pak Gunawan. Jadi kita harus menindaklanjuti penyesalan kita itu dengan perbuatan ya. Makanya Tuhan pun meminta kita untuk melakukan yang disebut di Alkitab penyesalan yang rohani atau penyesalan yang ilahi ya. Suatu penyesalan yang keluar dari lubuk hati terdalam karena telah melukai hati Tuhan dan sesama, serta sebuah komitmen ya untuk berubah, untuk tidak lagi melakukan dosa yang sama. Ya mungkin ada contoh yang konkret gitu Pak Pol di Alkitab itu tentang pengampunan ini Pak. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 hingga 11 dicatat kisah perjumpaan Tuhan Yesus dengan wanita yang tertangkap basah kedapatan berbuat zina. Nah, orang Farisi dan para ahli Taurat membawa perempuan itu kepada Yesus untuk mencobainya supaya mereka memperoleh alasan untuk mendiskreditkan Tuhan Yesus yang pada saat itu tengah mengajar di Bait Allah di hadapan orang banyak. Ya, sebetulnya mereka sendiri tidak lagi menerapkan hukum Musa, yakni merajam penzina sampai mati. Namun, mereka memperhadapkan Tuhan dengan perempuan itu. Nah, jika Tuhan Yesus menyuruh mereka merajam perempuan itu, Tuhan akan dinilai kejam. Sebaliknya, jika ia menolak melakukannya, ia akan dinilai tidak taat kepada hukum Taurat. Ya, sungguh suatu situasi yang sulit. Namun, apa jawab Tuhan kepada mereka? Di Yohanes pasal 8 ayat 7 ditulis, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.
Kita semua orang berdosa dan layak menerima hukuman Tuhan, yaitu kematian. Kita tidak boleh menganggap diri lebih benar dari sesama. Jangan menjadi hakim. Selalu lihatlah diri sebelum melihat kesalahan orang. Jadi bagi siapa yang telah dilukai, saya juga minta agar mengampunilah. Tuhan mengingatkan kita semua orang berdosa. Kita semua nggak ada yang sempurna. Maka kalau pasangan telah bersalah dan meminta ampun, ya sudah, ampuni. Kalau memang sulit, lakukanlah dan mintalah kuasa Tuhan untuk menolong kita mengampuni. Dan salah satu cara untuk mengampuni adalah menyadari kita pun orang berdosa yang tak luput dari dosa yang sama. Ya, di dalam peristiwa itu tadi perempuan yang berzina itu, Pak Paul, ada satu peristiwa ketika Tuhan Yesus menunduk lalu menulis-nulis itu. Banyak orang tanya, itu nulis apa Tuhan Yesus, Pak? Saya sih menyimpulkannya sederhana saja, Pak Gunawan. Tuhan Yesus menulis apa yang dia katakannya, yaitu dia menulis, barang siapa di antara kamu yang tanpa dosa, silakan melemparkan batu yang pertama. Ya, tapi memang kita tidak tahu dengan jelas sebenarnya apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus, Pak Paul, ya? Ya, saya hanya menduga saja, sebab memang Alkitab itu, atau orang-orang Yahudi itu, sering menggunakan gaya bahasa pengulangan. Ya, misalkan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, itu gaya bahasa mereka. Jadi sangat mungkin Tuhan menuliskannya, kemudian mengatakannya. Ya, tapi memang kok begitu cepat orang-orang Yahudi itu menyadari bahwa mereka pun juga berdosa sebenarnya, jadi tidak berani melempar batu, Pak Paul, ya? Dan itu adalah cara Tuhan yang sangat efektif, ya. Dia nggak memarah-marahi, nggak memojokkan, dia hanya mengungkapkan sebuah fakta. Dan fakta itu langsung berbicara ke hati nurani mereka. Sebab memang orang Farisi dan para ahli Taurat ini adalah memang orang yang setiap hari menggumuli hukum-hukum Taurat Musa. Jadi nggak bisa enggak hati nurani mereka itu tuh tertegur ya oleh perkataan Tuhan Yesus. Iya, Pak Paul, perbincangan kita ini tentunya belum tuntas gitu, Pak Paul, ya. Jadi memang ini banyak hal yang harus kita bicarakan, tapi nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan kita berharap para pendengar masih bisa mengikuti kelanjutan dari perbincangan ini. Terima kasih, Pak Paul. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.